Insyaallah kembali lagi di indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat dalam pembahasan yang luar biasa seru sekali bagaimana trik-triknya untuk bisa menjadi tawadu khususnya di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa langsung kita amalkan hari ini dan kita belajar hari demi hari pelan-pelan. Semoga amal ibadah kita bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kami kembali lagi kepada Ustadz Abdul Somad. Ustadz, dengar cerita semua tadi tuh kayaknya nggak mungkin kami bisa sampai sana, Ustaz. Apa triknya, Ustaz? Supaya bisa minimal belajar untuk menjadi orang yang tawadu gitu, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Izin Habib. Silakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One dimanapun berada, sebelum saya jawab pertanyaan Bang Mario, saya teruskan dulu beberapa kisah Rasulullah SAW. Suatu ketika di gurun pasir Nabi membentangkan sorban. Sahabat heran. Ini yang mau datang ini siapa? Kok begitu hebatnya sampai Nabi yang membentangkan sorban di atas pasir. Tak lama setelah itu datang seorang perempuan. Duduk di atas sorban itu. Sahabat bertanya, siapa ini ya Rasulullah? Yang duduk itu adalah Syaima. Perempuan satu susuan. Sama-sama disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Bagaimana tawaduknya, rendahnya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika terjadi perang Parit, Parit itu bahasa Arabnya Khandaq, disebut dengan perang Khandaq, strateginya datang dari Salman Al-Farisi. Kami ya Rasulullah berperang di Persia itu kalau ada musuh di depan kami gali parit supaya kudanya tidak bisa melompat. Di saat menggali parit itu, apa yang terjadi? Sahabat melihat perut Rasulullah SAW basah, bercampur dengan lumpur saat menggali. Pasirnya beliau ikut mengangkatnya. Jadi jangan bayangkan Nabi SAW itu tegak lalu menunjuk kiri, kamu angkat ini, kamu ini. Sedangkan aku hanya berdoa saja kepada Allah. Tidak. Bagaimana rendah tawaduk hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan inilah yang menular kepada sahabat. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan, action, itu jauh lebih menyentuh hati orang daripada ucapan. Ada seorang sahabat Nabi namanya Zaid bin Thabit. Lalu kemudian Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sedangkan secara umur dan usia lebih tinggi umur Zaid bin Thabit. Ketika Nabi meninggal umur Abdullah bin Abbas 15 tahun. Lalu kemudian Zaid bin Thabit penterjemah Rasul. Semua surat-surat orang Yahudi yang masuk, kata Zaid bin Thabit, ta'allamtuhu wa hadaqtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi dan aku memahaminya dengan baik. Aku menterjemahkan surat Nabi, aku terjemahkan surat orang Yahudi ke Nabi. Nisfa syahrin, setengah bulan. Kecerdasan yang luar biasa. Secara umur lebih tua, kecerdasan luar biasa. Dia cium tangan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika ditanya, apa yang membuat engkau merendahkan dirimu tawadhu kepada orang ini? Kepada sahabat ini? Kata Zaid bin Thabit, karena dia keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ayah Nabi Abdullah dengan ayah Abdullah bin Abbas dengan Abbas adalah saudara kandung, sama-sama cucu Abdul Muttalib. Begitulah mereka merendahkan. Jadi kalau nanti jamaah melihat, ngapain ini Ustaz Somad nyium tangan Habib? Sedangkan sahabat Nabi saja begitu merendahkan tawaduknya, apalagi sahabat Uwas. Asik. Lalu kemudian menular ini kepada sahabat. Mimbar Nabi itu tiga lantai. 1, 2, 3. Nabi kalau khutbah di atas. Tapi begitu Nabi meninggal, Abu Bakar Siddiq khutbah turun ke bawah. Pas ditanya, kenapa engkau khutbah tidak di atas? Aku tidak layak tegak. Orang sekarang, kalau dia punya pendahulu, dia bukan sekedar tegak di situ, dia ganti mimbar yang baru. Lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Jadi, sesungguhnya ayat Al-Quran yang kita baca sama, hadis yang kita kaji sama, letak perbedaannya adalah man tawadha'a lillah. Siapa yang tawadhu karena Allah, maka Allah yang akan mengangkat derajatnya. Itulah mengapa sahabat Nabi itu, mengapa diangkat Allah Subhanahu wa taala derajat mereka. Karena dia sama dekat dengan Rasul betul, tapi diantaranya adalah karena ketika mereka merendahkan dirinya,
diangkat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian menurun kepada para ulama. Kita tahu ada imam yang sangat hebat, Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, meninggal tahun 179 Hijrah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Punya murid namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imamuna, imamnya kita, Imam Syafi'i. Lalu kemudian Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Sekian tahun lama belajar. Setelah itu apa kata Imam Malik? Syafi'i, carilah murid yang lebih hebat dari aku, carilah guru yang lebih hebat dari aku. Ini beberapa keping uang emas untuk biaya, pergilah. Betapa tawaduknya Imam Malik, dia tahu bahwa murid ini luar biasa, ada keistimewaan. Kalau Ustaz Somad gimana? Muridku, akulah yang paling hebat, kau jangan belajar ke tempat lain. Astagfirullah. Jadi kadang Al-Fakir Abdul Somad merasa malu. Tema yang diberikan adalah tawadhu. Kira-kira layak tidak? Maka dari tadi hanya menceritakan riwayat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana sahabat. Sayyidina Umar bin Khattab, ma masya Umar fajjan qattu illa masya syaitan fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu jalan, maka setan akan lewat ke jalan yang lain. Gak berani melewati jalan itu, saking kuatnya iman. Adapun fisik Umar, tidak ada orang berani baca Quran sebelum Umar masuk Islam. Orang baca Quran pelan-pelan. Begitu Umar masuk Islam, maka orang berani. Kenapa? Karena pemenang juara gulat di pasar Ukas, juara bertahan tiap tahun sudah masuk Islam. Fisiknya kuat, imannya kuat. Begitu dia diangkat menjadi Khalifah Amirul Mukminin, penyerahan kunci Baitul Maqdis di Palestina. Kata pemegang kunci Baitul Maqdis, aku hanya mau menyerahkan kunci ini kepada Umar bin Khattab dan aku ingin melihat dia. Umar bin Khattab pun datang. Bayangan dia Umar bin Khattab akan datang dengan kereta kencana, dengan kuda yang gagah perkasa, dengan baju yang terbuat dari sutra, dengan aksesoris. Ternyata Umar bin Khattab datang berdua dengan pembantunya dan mereka menunggang seekor unta ganti-gantian. Kadang Umar di atas, pembantunya di bawah, kadang pembantunya di atas, Umar di bawah. Pas begitu mendekati pintu masuk Baitul Maqdis Palestina, kebetulan jatah pembantunya di atas dan Umar di bawah. Allahu Akbar. Pemegang kunci Baitul Maqdis melihat, yang Umar bin Khattab itu yang mana? Sampai hari ini namanya kita banggakan, Allah mengangkatnya. Berapa banyak orang yang ketika hidup hebat, Masya Allah. tapi tidak menjadi kenangan. Kenapa? Dijatuhkan Allah. Jadi pandang manusia sama, pandang kita lebih rendah, di saat itulah Allah akan menaikkan. Dan Ramadan mendidik kita. Paling lapar, paling lemas, paling sehebat-hebatnya orang kalau sedang lapar. Demikian Bang Mario. Masya Allah, Masya Allah. Waduh, pemirsa semua sekalian. Mungkin di momentum ini kita berkaca lagi, baiknya kepada diri kita sendiri, apa ya yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita lakukan, dan bagaimana di setiap kesempatan usikum wa nafsi bitaqwallah, kita mencari tempat-tempat untuk bisa merendahkan hati kita, bukan rendah diri. Kami akan segera kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di indahnya Ramadan bersama Uwas dan Sahabat.